sebut apa video saya dengan video saya yang dikomentari oleh dia, senang sekali saya. Kenapa? Karena Saifuddin Caikiti katanya. Asal goblek, asal jeplak, asal congor doang, ngaco lu. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah, Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta. Insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya. Insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini celotehan dari si Udin ya. Masih saja begitu-begitu aja dia celotehannya itu menanggapi si Rudi itu ya. MVD hanya itu saja dan dia mencurigai Mikana bahwasanya alamat itu yang ada pada mereka para penghujat ini ya, yang ditunjukkan kepada Rudi Hanes ini adalah informasi yang didapat dari Mikana. Jadi Mikana diseret-seret, Mikana dituduh-tuduh nih. Geli ini. Ya, namanya juga orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini kan memang orang-orang yang tidak berakal ya, orang-orang yang tidak punya malu, urat malunya sudah pada putus, ya kan? Akalnya pun tak ada. Ya, jadi kalaupun ngomong belepotan entah apa-apa yang dikisahkan tak nyambung, ya. Tidak berunutan. Tak jelas lah pokoknya. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Setelah kita melihat sama persis dengan si Rudi Yohanes ini, nggak akan habis-habisnya. Dia akan terus ngomongin apa yang tidak perlu menjadi rame oleh Rudi Yohanes. Ya, si Rudi Yohanes ini jangan Anda bergaul akrab atau menjadi sahabat karib dia. Anda akan dibongkar, dihina dan diejek. Kalaupun dia sudah menjatuhkan Anda, sudah jatuh diinjak-injak, itu yang dilakukan oleh si orang macam begini. Oleh karena itu, bagaimana menghadapi dia? Mestinya Rudi Edis TV jangan berdebat lagi dengan dia dan jangan berhubungan nelpon dengan dia, jangan. Untung nomor telepon saya yang saya telepon dengan dia dulu sudah nggak ada lagi. Tetapi kalau dia sudah nangkap ambil nomor telepon saya, dia akan telepon saya karena saya siaran kayak begini. Karena menyudutkan dia. Oleh karena itu, jangan debat langsung. Hindari perdebatan langsung dengan penderita narsis. Karena akan terasa sia-sia jika ia mengamuk atau emosinya tidak terkontrol. Jangan suara dia itu kan itu kayak granat itu. Akan kayak granat itu. Nah, jangan. Edis TV tetaplah tenang dan jangan terprovokasi oleh model Rudi Yohanes ini. Cari orang-orang yang sudah dibongkar oleh dia, misalnya Bobby itu apa kata dia itu? Botak biadab katanya. Padahal itu temannya sendiri, sama Batak pula, bersama Batak. Jadi dia masa bodoh, lu mau siapa, satu suku, satu agama, pokoknya dia yang harus nomor satu. Bagaimana cara dia mengatakan bahwa ini sindikat katanya.
Mana ada Rudi dasar ini saudara-saudara. Lalu dia mengajak orang untuk menangkap. Ini kalau Muslim, saudara Muslim mau tahu alamatnya si Henry Tarigan, ini alamatnya, ini gerejanya. Lalu dia kirim, ada yang videoin perempuan yang berahasa, yang mencari alamat seperti yang ditunjukkannya itu. Nah, sekarang ini dari manakah si Rudi Yohanes mendapat alamat gereja di Waterman situ? Itu. Diperkirakan itu dapat dari Mikana Ana. Dia akan menggunakan Mikana ini sebagai orang yang akan dia bela. Nanti dia akan bahwa Rudi Yohanes ini tidak mendapatkan dari Mikana, padahal dia benar-benar dia mendapatkan dari Mikana. Alamat Edis TV, alamat gerejanya Edis TV juga. Kan diperlihatkan di mana. Jadi nomor HP saya ini pun, kalau saya mah nggak takut. Lo datang ke sini, saya nggak takut. Atau siapapun yang datang di alamat rumah saya ini, nggak takut, Rudi. Jadi dia ini membawa dirinya sebagai penderita utama. Nyawanya putus pun nggak akan sembuh. Meskipun sepenuhnya tidak menyembuhkan atau menghilangkan semua sikap narsis yang dia alami ini. Ini akan berlanjut terus. Pokoknya dia, ini nih, dia bilang Saifuddin Caikiti. Saya dibilang Saifuddin Caikiti. Luar biasa ini orangnya. Oh, Rudi Yohanes begini Bogono. Alah, data yang kau kasih itu pun benarannya itu gak ada. Tunggu ya. Bacakan dulu nama istrinya sedikit. Nama lengkap Manik. NIP 01. Pangkat dan golongan ruang 3B. Tempat tambah lahir. Jadi jangan sok-sok Edwin. Ya. Agama Kristen, jenis kelamin wanita. Jangan sok-sokan kau Edwin. Kau sok-sok mengetahui data semua orang. Aduh, botak. Bobby. Mana-mananya. Alamat rumah, Grand. Dan sebagainya, Grand. Grand apa? Ini karena dia mengambil Edis TV untuk dia gebukin. Sehingga masalahnya menjadi besar dan menjadi rame. Dan inilah yang dia inginkan. Sehingga orang lain yang nggak ada hubungannya dengan Metatron ataupun Bobby itu, Huta itu, dia kait-kaitkan. Nanti siapapun yang membuat dia tersinggung, dia hampir nggak bisa tidur karena menghadapi ejekan-ejekan atas dirinya itu. Susah untuk memperbaiki dan menyembuhkan Rudi Yohanes. Ini supaya Anda paham semuanya bagaimana menghadapi orang yang semacam ini. Jadi itu saja obrolan kita sampai sekarang ini untuk Rudi Yohanes ya. Tidak tahu, tidak sebut namanya kan. Banyak di dunia ini kawan. Banyak Grand, banyak ini. Ya. Rambut hitam, bermuka opal, kuling laksan. Aduh, Edwin. Kalian yang mengajak aku ribut. Sekarang nanti kalian mencak. Ya.
Ngapain lah mencak-mencak. Aduh. Jadi dia pandai sekali. Tetapi saya setiap menonton video Rudy Yohanes dengan ketawa, dengan model ini, hiburan bagi saya. Saya nggak marah dia sebut apa video saya dengan video saya yang dikomentari oleh dia, senang sekali saya. Kenapa? Karena Saifuddin Caikiti katanya. Pinter membuat ini. Nah, sekarang lo Rudy Iskariot. Nah, terima kasih banyak. Biar jalan terus apa yang Anda lakukan. Oleh karena itu, ya pahami Rudy dengan mental NPD. Nanti saya akan sambung lagi kalau dia... sehingga saya bisa memastikan si Rudy Yohanes ini orang yang mengalami MPD itu. Pokoknya nanti diperbesar, diperluas jaringannya itu. Sampai dia ngek sekalipun tidak akan berakhir. Yang harus kita hindari semuanya. Dan jangan menyenangkan hati dengan mengikuti model-model seperti si Rudy Iskariot ini. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh dia, kukan menari, seperti Daud menari, kukan menari, seperti Daud menari, seperti Daud menari. Asal goblek, asal jeplak, kata orang Betawi, asal buka mulut, diejek, dihina. Kan cuman baru kata-kata, kan cuman baru fitnah, kan cuma buka-buka YouTube, kan cuma buka-buka data yang gak jelas, kan cuma nonton baca ya foto-foto editan. Bagus. Memang tujuan saya ini, ya, misalnya saya biar kelihatan saya miskin dan susah, saya mengumpulkan botol yang mungkin 2 atau 3 bulan itu botol, kemudian saya masukkan ke dalam plastik, kemudian saya berantakin, kemudian saya kumpulkan botol-botol itu, lalu saya bawa ke tempat recycle. Dan hanya sekali itu, lalu ramai beritanya itu, Saifuddin Ibrahim sudah menjadi pemulung. Nggak apa-apa, congor doang, ngaco lu. Walaupun waktu itu dapat $45 sama dengan 800.000, bukan 500.000. Dari ngumpulin botol itu, bukan saya yang ngambil, itu teman saya yang ngambil. Padahal itu pakai mobil saya, truk merah dulu itu, saya ingat benar. Truk merah itu sudah saya jual untuk main perempuan. Kemudian saya beli lagi truk putih, saya jual lagi untuk ngawinin anak umur 3 tahun. Jadi saudara-saudara, mengikuti jejaknya. Jejaknya apa? Tuhan Yesus dihina dan diejek. Sampai sekarang ini, Tuhan Yesus katanya ngawinin anak umur 3 tahun. Tuhan Yesus menikah. Asal goblek, asal jeplak, kata orang Betawi, asal buka mulut, asal congor doang, ngaco lu. Aja dulu, Ini kalau kasih. Anda marah-marah gini, saya semakin curiga bahwa di rekaman itu memang Saya Anda nggak ada sama si... marah. Saya nggak marah. Silakan jangan kamu motong-motong pembicaraan dong. kita di telepon. Santai. Ayo silakan. Iya. Silakan. Iya. Selama kakak berapologet, kakak ada berzina Kok nggak? nggak berani sepil sih? Katanya mau nyepil tadi. Pembicaraan Selama- kita di telepon di spill dulu.
Selama kakak berapologet, kakak ada berzina nggak? Silahkan kamu spill dulu pembicaraan tadi yang kamu bilang. Sebentar, ini begitu, bukan begitu. saya lagi di jalan. Lah ya sudah, kalau gitu kamu sampai dulu, nanti tolong kamu spill pembicaraan kita di telepon. Jadi teman-teman tahu kebenarannya. Saya maunya seperti itu, baru kamu maju ke lain. Oke? Kok jadi Oke ya? begini? Ya kan kamu tadi membawanya ke situ. Sebentar, Ya? sebentar. Kamu tadi sebentar, membawanya sebentar. ke situ. Sebentar, dengar ya. Sebentar. Aku buka laptop dulu bentar. Iya, nggak apa-apa, ditungguin. Ya, intinya saya telepon dia pagi-pagi, hari apa ya, saya lupa deh, ntar dulu. Saya pulang dari Bogor liburan tuh hari apa ya. Nah, itu saya tanya, Win, kamu ada masalah apa? Kenapa saya disuruh Yosep marah-marah ke nomor tim saya, lalu suruh saya pindah ke Belanda aja datangin kamu, ada apa? Kamu sama Yosep, saya tanya begitu, bukan yang lain-lain. Terus lalu lah mulai kamu cerita tentang pembongkaran data, tentang profesimu, pekerjaanmu. Aku bilang ya sudah, aku cuma mau tahu itu aja. Terus data itu A1 kah? Menurutmu A1? Oh ya sudah. Hanya sebatas itu kok, pembicaraan gak ada lain. Itu juga aku yang mulai, aku yang nutup. Udah. Kalau kamu mau spill pembicaraan itu, spill lah. Ya, teman-teman di bawah, ya silakan. Moderator ada, moderator punya otoritas tersendiri. Jadi kalian tidak usah ikut campur, dengarkan dulu, tonton dulu, ya seperti itu aja. Ini bukan ruang pengadilan teman-teman ya. Jadi setiap orang punya hak untuk menjawab dan punya hak untuk tidak menjawab. Ini aku lagi ngecek suaranya. Ini suara Anda nih. Kan aku udah ngomong sama teman-teman, dia kan udah Iya, memang. dipecat lama karena dia tidak ada lagi aktivitas dalam penggembalaan dan lain-lain. Lu pikir aja 24 jam di sosmed, kapan menggembalakannya? Kapan bicara dia Pak Bom-Bom. Enggak lah. Bentar, aku lagi nyari verbatimnya. Bentar dia ya. kasih waktu aku 7 hari. Ya nggak apa-apa, kasih aja, nggak apa-apa. Hari terakhir aku udah Kita dapat kasih keleluasaan. semua data dia, data keluarganya, masa Bentar. lalunya, kerja apa. Ntar aku lagi Dia cari nggak usah, suaranya dia kakak yang takut. mempertanyakan. Ya nggak apa-apa. Saya beri keleluasaan percakapan saya dengan Metatron 3 atau 4 hari yang lalu, saya lupa, dengan tujuan menanyakan kenapa Yosep marah-marah lalu suruh saya pindah ke Belanda, gabung sama Metatron. Itu tujuan saya menelpon teman-teman ya. Tapi pembicaraan itu mengarah kepada pembongkaran data tentang baik-baik ya. siapa. Ini baik-baik. Silakan. Ya silakan. Aku nanti akan spill suara ini di teman-teman saya, tapi dengar baik-baik. Ada lagi aktivitas dalam penggembalaan dan lain-lain. Lu pikir aja 24 jam di sosmed, kapan menggembalakannya? Kapan dia diakoni ya? Iya, itu bicara tentang bom-bom, silakan. Dia kasih waktu aku 7 hari. Di hari terakhir. Hari terakhir aku udah dapat profiling semua data dia, data keluarganya, masa lalunya, kerja apa. Dia aja nggak les seharian, takut dia. Cari data. Dengar ya. Lu nggak cari data gua, Win, sekalian Win. Enggak lah, karena aku Betul. Ngomong itu nggak? Lu nggak nyari data Ya, gue, memang Win? betul. Bukan, aku bilang, lu kenapa nggak sekalian nyari data gua? Lu jawabnya apa? Lah enggak lah, kan aku udah tahu kakak. Betul nggak? Aku nggak Iya, karena ada aku- merubah-rubah tuh. Iya, oke. Berarti aku nggak bohong ya. Ada 2 kali tuh. Iya, Ini rekamannya ada 47 menit. Saya rekam. Iya. Dan sebentar, kok jadi iya. Sebentar. Enak aja Anda. Ternyata Anda Apanya? menanyakan seperti itu. Ternyata H+1, saya baru tahu Anda berzina sama seorang Islam. Betul? Anda berzina? Tidak. Kenapa saya harus menjawab Oke. ya? Tuh kalau saya Anda ketemu merasa Anda. itu iya, sebentar. Oke. Kalau- Dengar semua ya. sebentar. Tidak ya teman-teman ya. Iya dong. Kalau Dengar ya. kamu merasa Anda bisa sebentar, jamin ya, tidak ya? sebentar. Yang harus banyak bicara itu saya. Ya, seperti itu. Kalau kamu bertanya kepada saya, kalau saya menjawab tidak, kalian tidak suka dan tidak mau, tidak setuju, silahkan sana. Bukankah tadi kamu ngomong di ruangan grateful? Yang suka silahkan dengarkan, yang tidak suka silahkan pergi. Sesemudah itu. Yang mau percaya silahkan, yang nggak mau percaya silahkan. Ya udah, Yang saya gantian ya. heran, sebentar. ngomong terus Saya iyalah, karena kan saya yang sebentar. kalian- Gini, Sebentar. gini. Oh, gimana sih? Anda bilang di roomnya. Kamu tadi bicara di belakang Jangan saya, di-mute dong, saya dengar jangan sendiri. di-mute dong. Makanya, Hey. perhatikan. Saya kalau selesai bicara Halo, selalu halo. menggunakan halo. Jangan Saya di-mute dong. perhatikan. Ya. Loh, kok begini sih? Moderator, sabar sebentar. Saya bicara. Gini. Saya Kok kamu- sebentar. Saya Sebentar. mau konfirmasi. Anda kan punya Saya suami. Kok dulu bisa? bicara, kamu bisa nggak? Anda kan Kenapa ngaku ke saya memaksakan punya kehendak? suami, Bu. Kenapa kamu memaksakan kehendak? Saya sampaikan.
Kenapa kamu memaksakan kehendak? Nggak usah ngajak orang ribut teruslah hidupmu. Nggak usah ngajak orang berantem lah ke sana kemari. Saya kasih tahu kamu baik-baik. Kamu kalau percaya dengan pihak sana, kejar pihak sana. Pihak sana yang mengkasuskan, mendalilkan, pihak sana yang harus membuktikan. Bukan saya. Ngapain sih ngejar-ngejar saya itu? Ngapain nuntut klarifikasi dari saya? Ngapain nuntut konfirmasi dari saya? Kok di Emang mute-mute sih? makanya saya bilang kalau saya sudah selesai bicara Saya curiga loh kalau semakin banyak yang sebentar, ditutup-tutupi ternyata itu urusanmu ada sebentar. kebohongan Ini ini. kenapa sih suka motong? Sebentar, perhatikan saya. Saya kalau bicara selalu menggunakan kata-kata silahkan setelah selesai. Bisa nggak kamu belajar self control di ruangan orang? Jangan mendominan. Ini ruangan orang, ya. Jadi saya ulang baik teman-teman ya, perhatikan. Kalau kalian sudah merasa percaya dengan pihak di sana, nggak usah cari saya, nggak usah kejar saya. Nikmati apa yang kalian percayai. Udah, toh saya nggak ribut, saya nggak marah, saya nggak ngamuk. Pelayanan saya, penginjilan saya, urusan saya, bukan urusan kamu. Saya tidak pernah saya tidak pernah dapat kontribusi juga dari kamu, baik secara lapangan maupun secara sosial media. Saya juga tidak pernah mengganggu hidupmu. Saya tanya apa keuntunganmu dan apa kerugianmu. Kamu jual tak nama jawab. saya demi Sebentar. jualan Alkitab. Kamu Siapa? ada bukti chatnya. Ya, Anda chat Silakan ke ke siapa? teman-teman Jangan apologet melebar jualan dulu. nama saya. Ya, perhatikan teman-teman ya, apapun tuduhan kalian, Dengar dong. silakan Jangan kalian di-mute buktikan. dong. Makanya kalau Kak Lina, nggak mau di-mute sama Kak moderator Lina. sebentar. Saya selalu menggunakan istilah silahkan kalau sudah beres. Kamu bisa Jangan sabar nggak? di-mute dong. Ya kalau nggak mau di-mute sama moderator, moderator tuh tahu kalau potong ucapan saya pasti akan di-mute. Itu moderator punya otoritas. Saya nggak pernah perintah-perintah mereka lagi. Ya, saya akan memberi dia kesempatan berbicara, tapi tunggu saya selesai, teman-teman. Paham nggak? Ya kalau gini terus putar-putar begini aja, 10 jam juga begini aja. Saya ulang ya teman-teman ya, saya ulang sekali lagi. Jikalau kalian sudah percaya dengan VT yang dikeluarkan oleh Islam, silahkan kalian percaya, nggak usah kejar saya lagi, nggak usah tuntut saya lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ini independen ya, tidak pernah bergantung atau berkoalisi dengan siapapun. Jadi saya tidak pernah ganggu kamu, kenapa kamu harus ganggu saya? Itu yang kedua. Ya, kalau kamu bilang saya jual nama si A, si B, si C, nggak usah pakai ngomong, kasih bukti, ini bukti, baru kita bereskan. Yang ketiga, siapa yang angkat kamu jadi jaksa, jadi hakim, jadi polisi di TikTok ini? Sehingga kamu dengan mudah, dengan gampang menghina orang, mendesak orang, mengukur orang, ya. Siapa yang angkat kamu? Dan yang keempat, kenapa saya harus konfirmasi kepada kamu? Sekali lagi, bos saya bukan, suami saya bukan, pimpinan saya bukan, gembala saya juga bukan. Maka Iya, karena marilah, Anda maka bicara ke marilah. saya, Anda punya suami. Makanya saya nggak yakin itu Kak Lina berselingkuh. Saya nggak yakin Kak Lina selingkuh. Saya ulangi, maka Anda bilang ke saya Anda punya suami. sebentar, inilah adatmu Tuwin, inilah adatmu. Anda inilah punya suami, adatmu, kan? kenapa kamu? Inilah adatmu, makanya kamu di-mute. Jangan di-mute dulu dong. Tidak. Ya kalau kamu Anda- nggak mau di-mute, saya sampai pernah tunggu ketemu- kata saya silahkan. Shh. Sampai tunggu pernah saya ketemu kata Anda dan silahkan, Anda bilang ambil punya- bagianmu. Shh. Ya, teman-teman, VT saya itu udah menjawab sebenarnya. Keluarga saya share di situ. Ya, jadi tidak usah dialihkan dulu. Saya tuntaskan. Setelah saya katakan silahkan kamu bicara lah. Ya, jadi teman-teman, yang keempat saya mau kasih tahu ya. Kalau VT itu keluar dari kadrun, kalian tuh harusnya tahu misi dan visinya apa. Kalau tidak untuk memprovokasi, menghancurkan, dan menghambat penginjilan itu sendiri. Dan yang kelima, kalau memang tidak ada bukti yang bisa di-spill secara A1 keluar dari ruang pengadilan, jangan ikut-ikutan memperpanjang pekerjaan iblis, memprovokasi orang, dan seterusnya. Udah, silakan 5 butir, semoga didengarkan dan direkam kalian. Iya, kamu bilang kamu punya suami kan? Betul Iya nggak waktu dong. ketemu? Hah? Iya dong, Oke, nonton berarti aja VT saya. iya berarti VT saya kamu sebentar, saya luruskan sebentar. Astaga, Di VT saya dipotong lagi. bulan Agustus, bukan masalah astaga, karena kamu nggak pernah nonton VT saya, tapi kamu menonton VT orang terus menganggap VT orang itu 100% benar. Itu namanya nggak fair. Kamu nonton VT saya di bulan Agustus, itu peringatan ulang tahun pernikahan ke-30. Ada foto-foto pernikahan dan suami di sana. Masalahmu apa? Iya, Silakan. mestinya suamimu yang laporin polisi bahwa dia telah menjadikan. Ngapain? Kami Oke. punya keluarga tidak bisa diatur Jangan oleh kamu. dipotong Kamu dulu bukan dong. siapa-siapa. Ya, gini aja deh.
Supaya kamu tidak dipotong dan supaya kamu tidak diusir, kamu harus tahu diri. Kamu siapa? Mengatur saya, mengatur suami saya, mengatur keluarga besar saya, mengatur gereja saya. Sebutkan kamu siapa? Punya otoritas apa kamu atas kami? Kami lebih paham apa yang kami kerjakan daripada kamu. Saya pribadi lebih paham keluarga si Chen ini. Bukan kamu. Iya. Iya, silakan. buktinya orang-orang yang kamu baptis dari dulu selalu bermasalah kan? Si Nggak ada Razi kaitannya lah. itu. Ya, nggak ada kaitannya, nggak usah pembenaran. Silakan to the point Astaga, saja. aku belum presisi, selesai tajamkan. ngomong loh. Belum Ya selesai iyalah, ngomong kalau loh. kamu melebar berarti kamu sudah kehabisan data yang benar. Loh, Dah, gini, fokuskan saja ke masalah ini. Astaga. Silakan, kamu fokuskan ke masalah ini, nggak usah kemana-mana. Iya, jangan dipotong dong. Jangan di mute ya. Jadi kalau saya bilang, oh Kalina nggak mungkin dong berzina. Itu kan di hari. Asal fokus. Sebentar, dengar Asal dulu. kamu fokus. Jangan Ya, dipotong kalau kamu dong. nggak fokus, saya turunkan sekalian. Loh, Silakan. kamu ngundang saya kok saya diturunin? Makanya fokus, jangan Ya, melebar. kok takut sih? Gini loh. Saya nggak pernah takut, Win. Palamu ada di hadapanku sekarang aja, aku nggak takut, beneran. Ya, Mau tapi aku ke Surabaya cari kamu juga nggak takut. dari nada bicaramu itu Saya kayaknya cuma takut. tidak suka kamu Gini merajalela lah. membicarakan orang di belakang. Gini lah ya. Jadi kamu Aku juga perlu cuma diberi pelajaran. aku cuma Ya, bilang silakan. ya. Jangan Jangan melebar. bawa jangan bawa nama Tuhan Yesus kalau masih rajin berzina. Bukan Ya. lu bukan Tuhannya masalahnya, lu juga sampah, lu juga nggak ketahuan Nggak siapa apa-apa. lu. Nggak apa-apa saya Nah, sampah. maka karena Silakan nggak cari apa-apa saya. makanya karena nggak apa-apa itu, jangan sok menjadi hakim, menjadi polisi, menjadi jaksa di TikTok. Nggak ada yang milih lu. Iya. Saya jadi Nggak ada sampah yang nggak milih apa-apa. lu. Tapi saya nggak pernah berzina. Saya nggak pernah ngomong Siapa firman Tuhan bilang? terus Gua juga berzina nggak kayak pernah Anda. berzina. Ngapain? Nggak pernah ya? Setuju ya? Nggak pernah. Iya, Oke. silakan. Dari tadi Kalau kok saya aku- nggak berubah kok. Kalau aku nanti bisa bongkar gimana? Ternyata Bisa Kalina betulan buktikan di berzina. ruang pengadilan. Kalau kok Oke. cuma klaim-klaim dungu-dungu, saya nggak pernah pusing dengan semua itu. Perhatikan Oke. teman-teman kalimat Anda saya. Anda mengakui Anda Perhatikan tidak pernah kalimat saya. Perhatikan kalimat saya. Nggak usah kamu ulang-ulang, nggak usah kamu bolak-balik. Perhatikan kalimat Jangan saya, di-mute teman-teman. dong. Rekam di bawah. Ya, Anda kalau tidak nggak pernah- di-mute, perhatikan kalimat Anda saya. tidak pernah Perhatikan berzina kalimat dan- saya yang ngomong, nggak usah kamu. Nggak usah kamu, saya yang ngomong. Jangan teman-teman ya. di-mute dong. Duh. Ya, makanya moderator silakan coba biarkan. Jangan di-mute Coba dong. perhatikan. Ya, Itu kamu Anda ini sendiri kenapa yang sih? Anda Nggak, sendiri yang nge-mute saya, bukan saya mute karena saya kamu potong terus. Ngerti nggak? Anda sendiri yang mem-mute saya. Ini tulisannya Iya. host. Anda kan Iya, hostnya. makanya Kok perhatikan. moderator? Itu aja bohong. Perhatikan teman-teman. Perhatikan teman-teman. Jangan bohong gitu lah. Jadi Ya, gini, perhatikan. Kalina ya. Perhatian. Dina, Saya mau ngomong nggak, loh. coba, Kok silakan. Kamu dari tadi defense terus, saya curiga ini. Kamu Saya melakukan nggak mekanisme defense, mau pertahanan kamu diri. curiga, mau nggak, udah ya. Gini saya kasih tahu kamu nih yang terakhir. Jangan di-mute dong. Anda Oke, punya suami, ya. Pakai Anda penginjilan. Ya. Orang kalau sudah sok seperti ini teman-teman, justru biasanya ya maling itu teriak maling. Saya kasih Iya, tahu nggak apa-apa. kamu. Saya Ya udah, silakan kamu maling teriak maling di tempat lain, jangan di sini. Paham? Kalau kamu mau jadi maling teriak maling di tempat lain, jangan di tempat saya. Saya sudah tegaskan kamu. Ya, saya sudah tegaskan kamu 5 hal tadi, tapi kamu tidak mau perhatikan saya. Saya turunkan kamu karena kamu tidak mau perhatikan saya. Kamu tidak bisa dominan di ruangan orang. Kamu cukup dominan di ruang orang lain, silakan. Ini ruangan saya. Jadi kamu juga harus punya adab di ruangan saya. Kalau kamu tidak diedukasi di ruangan orang lain, entah mereka dapat kontribusi apa dari kamu, itu urusan mereka. Tapi di ruangan saya kamu tidak berhak sedikit pun menjadi dominan. 5 hal tadi saya sudah sampaikan. Kalau teman-teman bisa membuktikan lewat ruang pengadilan, itu baru kita angkat topi bersama-sama. Ya. Kalau kamu cuman pakai viti-viti dari kadrun, saya tidak akan bergeming. Saya tidak akan tutup channel. Saya tidak akan mundur. Kenapa? Karena penginjilan dan apologetika itu bukan punyanya Metatron. Bukan punyanya si A, si B, si C, bukan. Ya. Itu punyanya orang pribadi, lepas pribadi berhak mau melakukan. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada yang angkat kamu sebagai polisi, sebagai jaksa, sebagai hakim, terus kamu mau merajalela. Betul kata teman-teman tadi di bawah, sekali-sekali dilawan Mak Lina, jangan didiamkan. Sekali-sekali. Ya, oke, ini baru sekali ini aja saya mau ngelawan kamu, membuat kamu itu paham. Paham untuk apa? Paham untuk 5 hal tadi. Yang pertama, kamu tidak ada yang angkat di sini. Jadi tidak ada kewajiban orang itu harus konfirmasi atau takut atau gentar sama apapun yang kamu sampaikan. Saya dengan Raji nggak ada urusan dengan urusan ini. Nggak usah dicocok-cocok lagi, itu nggak perlu. Nggak ada gunanya juga.
Makanya tadi saya tanya kamu dirugikan apa oleh saya? Gerejamu dirugikan apa oleh saya? Hah? Keluargamu dirugikan apa oleh saya? Kalau ada kerugian kasih tahu, saya kembalikan. Kamu diuntungkan apa dari hal-hal yang kamu lakukan seperti ini? Bongkar data orang, sampaikan ini orang, menghina Nathan karena dia cacat. Gitukah diajarkan oleh gerejamu? Bawa-bawa ayat Alkitab, kamu perkosa ayat Alkitab untuk menjatuhkan atau menjelekkan orang. Kamu nggak merasakah ayat Alkitab itu juga menuduh kamu? Ya, kasihi sesamamu, bukan kasihi sesamamu ortodok. Jangan di-kick dong. Ya silakan, makanya pakai aturan. silakan. Saya yakin benar Kak Lina ini sebagai penginjil ya nggak mungkin berzina. Tapi yang kakak tunjukkan itu ada video terbaru sampai harus memotong-motong nadi. Itu kakak betulan atau enggak? Coba Silakan. Iya, itu video Ini kakak ya, atau belum? Atau bukan? saya tadi sudah ngomong loh, kamu nggak dengarkan saya, Win. Makanya saya itu kecewa juga sama Jangan kamu. di-mute Saya dong. bicara, Itu kakak atau bukan aduh itu yang Tuhan motong Tuhan. nadi itu? Yang motong pakai Silahkan cutter turun itu dulu lah, kakak. tenangkan dirimu. Kamu turun, tenangkan dirimu, perhatikan kalimat saya. Ya, teman-teman di bawah, perhatikan kalimat saya. Saya semakin bodoh kalau ngeladinin kalian. Ya, tapi kalau kalian tidak diturutin, kalian pun ngelunjak. Ya, karena kamu suka potong, Win. Saya sudah itu tuh yang jangan ada di sosial media, membuat pelayanan, tapi di sisi lain menjatuhkan orang, menghina orang, dan seterusnya. Keempat, apa kerugianmu akibat saya? Apa keuntungan yang kamu dapat dengan praktikalmu dalam beberapa hari ini? Siapa nih? Halo, siapa nih? Halo. Halo Kalina, shalom. Ya, ya Shalom. Siapa ya? Ya, cuma mau Maaf kasih dengan saran saya. sih Kalina. Kalau Namamu misal siapa? Namamu. Namamu siapa? Namamu siapa? Kartika, Kartika. Islam Kristen? Kristen sih. Cuman tadi Oke, kan saya Kristen ada sih. Kok komen pakai sih? tuh. Kenapa? Kok pakai sih kalau Kristen? Kristen. Oke, ya silakan. Ya, aku nggak pernah live sih. Jadi ini pertama kali ya. Cuman mau Oh, kasih monggo, monggo. saran. Kalau misal lagi komen, kan tadi kan saya kan komen tuh, terus sama Kak Lina langsung di itu apa? Dibilang otak separuh gitu. Gitu aja sih. Oke. Ya kalau itu memang sebuah Mungkin gini kesalahan, saran kamu sih Kristen untuk Kak betul ya? Lina, mungkin lebih Apa? sabar. Oh ya, Jadi thank you. nggak boleh langsung kayak ngejudge. Oh ini pasti Muslim nih, otak separuh gitu. Saya Kristen sih Kak Lina. Emang kamu komen apa sih tadi? Emang kamu komen Aku apa sih? komen gini kan, orang-orang kan banyak menghujat kan. Jadi dia bilang kayak apa? Mengamalkan Amsal 7 itu loh. Emang Amsal 7 apa bunyinya? Ya, yang soal tipuan wanita untuk ngajak tidur itu. Oh alah, Tuh. ya udah terus. Nah, jadi kan saya Jadi cuma karena itu terus bilang kamu bahwa diblokir. itu Amsal tuh dari Salomo. Kalau di Muslim kan Salomo itu kan termasuk nabinya gitu. Jadi Nah, kan itu kita pun nggak kamu boleh salah. saling menghujat. Kalau sebentar, aku kasih tahu kamu kalau di dalam Islam itu bukan Salomo, Sulaiman itu Sulaiman beda. tahu nggak? Sulaiman, Sulaiman kan ada Makanya, karpet terbang kan? makanya saya kasih tahu kamu Ah, kalau Salomo bukan nabi, kalau Sulaiman itu betul tahu. nabi. Salomo itu Oke, ya wes, berarti raja. kamu salah juga di situ. Oke, lanjut. Enggak, memang kan karena kita kan cuman typing ya, jadi mungkin bisa salah paham. Jadi maksud saya sih kalau saran untuk Kak Lina sih langsung jangan ngejudge gitu. Oh, otak separuh apa gitu. Aku juga Ya bingung karena sih, kamu soalnya aku mengatakan bukan Muslim. Salomo nabi. Jadi gini, karena kamu mengatakan Salomo nabi. Jadi yang mengatakan Salomo nabi itu memang hanya kadrun, hanya Muslim. Iya tahu. Orang ya udah, Aku berarti maksudku juga gini saya nggak loh, salah toh. di luar Nah, silakan. permasalahannya Kak Lina, masalah apa saya nggak tahu ya. Cuman kan memang kan banyaknya kan ngujat-ngujat Amsal 7 itu. Iya, intinya Mm-mm. udah gitu. Saya nangkap salahnya adalah Mm-mm. ketika kamu menyebut Salomo itu nabi, maka saya berasumsi kamu Islam. Udah itu aja, Iya, berarti makanya salahnya si A. maksud saya kalau bisa ke depan jangan langsung dijudge gitu sih. Ya kalau Gitu. gitu enggak, saya nggak ngejudge karena hanya Islam yang mengatakan Salomo itu nabi. Makanya besok kamu nulisnya juga jangan asal-asalan. Jangan tulis Nabi Salomo. Kalau kamu tulis Nabi Sulaiman, beda. Kalau Salomo aja, jangan pakai nabi. Oke. Ya, Oke, oke, gitu thank aja you sih. ya. Saya sudah dikoreksi. Sama-sama Heeh. koreksi. Thank you. Oke, thank Ada lagi? you. Sama-sama. God Ya, bless you. God bless you. Thank you. Oke.
Oke, jadi clear teman-teman ya. Saya nangkep dia Islam karena dia pakai Nabi di depan Salomo. Nah, itu beda. Makanya itu seperti itu kan beres. Dia salah, saya salah. Oke, silakan. Ada lagi Kadin. Ya, ini aku lagi nih. Oke, silakan. Nah, itu yang aku mau nanya, bagaimana seorang yang sudah punya suami terus dia memotong nadinya di WhatsApp. Itu kira-kira kenapa Masalahnya tuh? kamu bisa buktikan itu benar nggak? Gitu aja. Bisa. Kamu nggak usah memaksa menerobos orang Coba loh. aku Ya tunjukin udah, kalau videonya ya. bisa kamu buktikan. Shh, kalau Oke, kamu aku bisa tunjukin membuktikan, videonya ya. kamu itu kan video dari si Kadrun. Teman-teman perhatikan. Ini orang ini ya, kita perhatikan. Dia memaksakan kehendaknya supaya dia menjadi populer bahwa dia benar. Padahal saya sudah tegaskan, kebenaran yang saya akan pakai bersama keluarga dan masyarakat itu yang kebenaran dari ruang pengadilan. Pil aja dulu Ini Bapak kalau kasih Anda lihat. marah-marah gini, saya semakin curiga bahwa di rekaman itu memang Saya Anda nggak ada sama. Berjilid-jilid ya, berjilid-jilid dong. Kenapa? Ya karena dia sudah kemana-mana lari. Tunggu ya. Mana dia itu? Oh ini. Nggak tahu diri itu. Makanya aku bilang semua orang yang kutolong itu kebanyakan nggak tahu diri. Kalau aku masih hormat sama yang kutolong. Kalaupun kami berbeda pendapat, aku bilang ini dalam tataran beda pendapat ya. Kalau dia mana ada menggila-gila aja ini ya. Inilah dia ini, si Kurawa ini, Kurawa. Namanya diskusi agama khusus master, inilah dulu channelnya. Inilah sang debater, orang terkenal dulu. Ku ingatkan dia, Dis, kalau kau buat nama channel jangan panjang-panjang. Aku yang menyuruh dia tuh Edis TV itu. Edis saja buat, entah apalah aku bilang, jangan panjang-panjang kalian. Paham ya? Jangan kalian bilang aku pansos ke dia yang pansos ke aku. Keliru kalian, kelihatan kalian masih unyu-unyu. Baru anak kemarin sore, aduh. Ya. Bayangkanlah kalian kalau bapak kalian setiap di WA orang dibilang gila, apa perasaan kalian? Enak enggak? Enggak enak kawan. Saya masih waras. 1 tambah 1 masih 2. 3 log 3 sama dengan 1. Apalagi yang agak rumit apa? Aduh, kau yang iri, nggak pernah ku iri ya. Apa yang mau ku irikan dari Syams Edis? Edis yang iri. Karena dia membangun rumah apologi nggak selesai-selesai sampai sekarang dan tidak ada satu bata pun. Aku sahut ini selesai. Silakan. Empus. Selamat sore Pak, silakan. Iya, selamat siang Bang Rudi. Izin sedikit dikasih saran atau sepatah dua patah kata lah. Saya kira untuk Bang Rudi jangan takut untuk membuka kebenaran kalau memang itu benar. Jangan takut rasanya kalau misalnya walaupun penonton Edis, netizen Edis begitu banyak yang masih membela Edis, tapi saya rasa kalau memang benar, tegakkanlah itu benar. Kalau memang salah, kita minta maaf, begitu. Kalau misalnya rasanya kalau kita itu benar Bang Rudi, kejar sampai kapanpun sampai dia minta maaf. Begitu maksud aku Pak Rudi. Untuk netizen Edis, tolonglah kalian sadarlah. Dia itu bukan harus yang dapat kita contoh itu. Tolong disadarlah. Begitulah sedikit Pak Rudi, agak keceplotan ini. Oke. Terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih atas masukannya. Tuhan Yesus baik, diberkatilah keluarga Bapak. Oke. Jadi kawan-kawan, aku nggak mau mempermalukan Syedi saja tadi malam. Ya. Kalau aku mau mempermalukan, aduh kawan, masih ada ibaratnya toleransiku, ya udahlah, dia masih anak muda. Dia itu orang berbibir manis. Di depan kalian dia pura-pura hormat, sopan. Tapi di belakang kau lihatlah, ada nggak satu WA dia yang menyejukkan? Nggak ada. Semua gila. Kalau nggak gila Iskariot, kalau nggak cilat pantat, cium pantat. Aduh. Paham kalian ya kawan-kawannya? Makanya aku bilang aduh. Oke, ini ada Pendeta Parlin. Halo Pak Pendeta Parlin, selamat siang. Suara aku matikan, silakan bicara. Aku dengar. Halo Bro Rudi. Apa kabar?
Kabar baik Pak Pendeta, silakan Pak, apa yang mau disampaikan kami dengarkan. Ya, ini sebenarnya saya akan ngikutin itu awal-awal kenapa ini persoalan ini jadi panjang ini. Tapi saya sebenarnya mau tanya, ini awal kegaduhan ini dimulai dari mana sih? Apakah karena pernyataannya itu tentang penyalipan itu kah? Yang dibilang orang Kristen gila, sinting, dari situ kah dimulai dari mana sebenarnya? Karena itu nggak tahu awal. Oke, ku jelaskan Pak ya, matikan dulu mic-nya biar jangan doubling. Suaranya dua nanti. Awal permasalahan ini, dia mengeluarkan pernyataan bahwa jalan keselamatan itu berasal dari iblis. Sudah, rencana iblis kena. Jadi aku sebagai seorang pendebat, dihubungilah kawan-kawan, penggemarku. Bang, abang lama ndak muncul ini. Jadi saya ada buat pernyataan gini-gini. Bagaimana menurut abang tanggapan abang? Ah masa iya, aku tontonlah videonya. Setelah aku tonton videonya, ku ajaklah Syedis berdebat. Dis, ayolah kita berdebat. Sama dulu seperti aku mengeluarkan sebuah dalil, aku siap berdebat. Apa yang terjadi? Nggak mau dia. Oke, kalau kau nggak mau, aku buatlah yang namanya video jawaban. Ku buat video, ku ajari begini bogono, selesai. Besoknya dibuatnya video, Rudy Yohanes, kalau kau mau berdebat sama aku, urusi dulu si Rudy anak Batak yang kau makan uang donasinya begini bogono. Kok jadi nyerang pribadi? Ku bilang, aku hanya mengajak berdebat. Kalau dia tidak mau kan cukup kata, ya aku nggak mau lah bang sama abang debat, selesai. Ya, ini enggak. Kalimat yang dikeluarkannya itu cenderung membuat aku tuh jadi tertuduh, terdakwa, bersalah atas donasi si Rudy Mamora. Tapi nggak diakuinya. Selalu dia bilang, kan aku bilang. Dulu ada yang bukan itu saja kau bilang, banyak kau bilang, kau bilang. Dan itu kau menggiring opini sehingga penggemarmu sampai masuk ke Facebookku selalu mengatakan, mana donasi anak Batak? Padahal sudah kujelaskan sama Kodis. Bulan 5 dia kan mulai mengungkit, ini kan bulan 5 series, tapi ku diamkan. Kan ku telepon Kodis, apa ku bilang? Aku hanya menangani Rudy Simamora bulan 10 dan bulan 11. Tanggal 1 November sudah ku stop. Kan dia tanggal 18 Oktober ditangkap, tanggal 1 November aku stop, tidak mau lagi mengumpulkan donasi, sisa donasi itu yang ku buat untuk pra-peradilan. Pra-peradilan sudah selesai, Dis. Kau mengerti? Mengerti, Bang. Rupanya kemarin karena dia emosi ku tantang debat, yang tadinya mengerti, nggak mengerti lagi. Banyak piti-piti dia memojokkan aku. Dihapusnya sekarang semua. Biar nggak bisa dicari jejak sama orang-orang cerdas. Dia kan tahu ini goblok semua. Apa yang diucapkan dia itu ajalah kebenaran. Silakan Pak. Oh, jadi ternyata awalnya dari situ, maka larinya jadi ke kasus yang sekarang ya. Iya, sebenarnya persoalannya di situ, dan saya lihat kemarin juga ada sesuatu yang lucu dari Edis TV karena dia ngajak sekaligus 3 orang debaters yang menurut saya lumayan oke lah, nggak terlalu hebat-hebat amat, tapi 3 orang itu dia sekaligus berdebat dengan dia kan agak lucu juga saya rasa. Walaupun persoalannya nggak terlalu rumit sebenarnya. Persoalan itu sebenarnya ya tentang korelasi dan pengaruh. Jadi dalam tataran logika dan juga dalam ilmu penelitian tentang korelasi dan pengaruh. Jadi bagi Edis TV kalau kita bilang bahwa Allah merencanakan sejak dari awal menyalibkan Tuhan Yesus, bagi dia itu jahat. Jadi penyaliban bagi dia itu, kalau rencana Allah adalah sesuatu yang sangat jahat. Karena itulah dia menganggap bahwa korelasi itu adalah sesuatu yang berpengaruh. Jadi saya sebenarnya agak malas juga menanggapinya karena saya bikin semacam 4 komentar saya sedikit aja, itu pengikutnya itu gila-gilain saya, itu komentarnya aneh-aneh, pedas-pedas, semua. Nah itu ku bilang Pak, herder dia itu nggak mau tahu. Yang penting ini adalah junjungan kami. Menggigit semua, menggigit, menggonggong, menggigit, tidak peduli. Memang mereka herder sejati. Herder kan tidak peduli kesalahan dan kebenaran tuannya. Siapa menyentuh gigit. Silakan Pak. Iya, jadi ada sesuatu saya lihat efek negatif dari popularitas Edis TV, yaitu pengikut-pengikutnya tidak punya
hati nurani ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar itu kata-katanya begini, urusin aja dulu perpuluhanmu, berapa banyak kau makan, terus larinya udah berapa banyak orang kau injili. Jadi bagi mereka, Itu Pak yang ku bilang itu tadi, kita ngajak dia berdiskusi, lari. Kalau pendeta yang mengajak dia berdiskusi, selalu dibilang urusi dulu perpuluhanmu. Kalau orang awam menanggapi dia kayak Pak 3 orang pendeta yang Bapak bilang itu, Deki Ngada sama MEM, apa dibilangnya? Oh, kau banyak alasan begini Bokono, begini Bokono. Kan lucu sih di sini serang-serang pribadi. Pan diajak hanya berdiskusi aja nya. Silakan Pak. ya jadi sebenarnya kita juga masalah kayak gitu kalau dalam kita janganlah kita bawa dulu lah pendidikan, karena saya lihat teman-teman yang berpihak kepada Edis TV itu menyerang orang-orang yang lulusan teologi seolah-olah kalau orang lulusan teologi bagi mereka itu orang-orang yang semacam teori-teori yang tidak masuk akal dan agak aneh bagi mereka, karena ada ucapan-ucapan dari kelompok-kelompok mereka yang menyudutkan lulusan-lulusan teologi ya, jadi otak bodoh, otak goblok. Padahal sebenarnya ingin kita klarifikasi, kalau ada korelasi antara rencana iblis menyalibkan Tuhan Yesus dan rencana Bapa, bukan berarti dalam logika korelasi jadi berpengaruh. Orang semua yang belajar tentang teori statistik tahu itu. Yang mana korelasi pasif, ada korelasi negatif, tetapi apakah itu disebut pengaruh? Saya selalu nggak aku bahas ayatnya, sebab kalau kita bahas ayatnya nanti terlalu rumit. Lari ke logika aja. Apakah secara logika kalau berkorelasi berpengaruh? Apakah ada hubungan di mana Bapa dan iblis bekerja sama? Karena bagi Edis TV, kalau korelasi Bapa dan iblis bekerja sama. Jadi persoalannya sebenarnya di situ. Dari segi keilmuan apapun, dibicarakan dengan orang yang dianggap berpendidikan dimanapun, itu pasti dibantah. Nah, masalah yang sederhana ini keseret kemana-mana. Ketika kita ingin mengoreksi dia, lah kita dihujat habis-habisan. Saya ditolol-tololin, saya digila-gilain, dibangsa-bangsatin pengikut-pengikutnya, itu gila itu. Oke, gitu aja Pak ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Enggak ada, itu aja. Siap. Terima kasih Pak Pendeta Parlin Purba. Bro Rudi, saran saya begini. Ini kan kacangan nih. Saya tahu secara pribadi itu efek negatifnya ada ke bro. Tapi menurut saya udahlah, majulah, yang itu lupakan aja lah itu, karena kayaknya nggak ada pengaruhnya ke kita, terlalu naif untuk dilanjutin tiap hari. Terima kasih Bro Rudi. Jadi kawan-kawan sudah kalian lihat kan, pendeta aja oleh herder-herdernya digigit kawan, digonggong. Apalagi lah aku, aduh. Jadi kawan-kawan, cerdaslah kalian ya. Dia WA aku mungkin ada 20 kali, tak satu pun kalimatnya menyedukkan. Selalu dimulai dengan kata-kata apa? Gila. Tapi kalau dia di TV, ya, siapa lagi kawan? Padahal di belakang, gila, jilat pantat, ini segala macem. Sementara aku di luar gini aku memang keras, tapi kalau WA aku slow juga ya kan? Gak ada aku bilang dia gila gini. Aduh. Aku tuh nggak munafik kawan. Apa yang kalian lihat itulah aku. Kalau dia nggak, kalian lihat dia sopan dan santun ketika live. Di belakang nggak tahu itu sopan santun kawan. Dia sopan santun kenapa? Biar banyak kalian buat koin-koin itu, biar banyak donasi. Aduh. Rudi Iskariot cari pansos. Edis yang cari pansos sama aku. Ada banyak fakta ya. Silakan Pak Esra. Selamat sore. Selamat sore Pak Rudi. Silakan Pak, kami mendengar. Ya, Pak Rudi, saya mengamati perdebatan ini sebenarnya udah agak lama sih. Dari 5 bulan yang lalu pun saya sudah mendengar tentang istilahnya polemik lah. Tapi saran saya sih sebenarnya sebaiknya rekonsiliasi aja Pak secepatnya, supaya ini tidak dilihat oleh saudara-saudara Muslim menjadi sebuah keuntungan buat mereka. Itu sih saran saya sebagai orang awam ya gitu. Ya.
Saya sudah ngajak Pak kemarin rekonsiliasi, dia mana mau, angkuh, karena dia sudah di Amerika, ya. Bahkan di tempat bom, bukan dia yang minta maaf, Sofiatul yang minta maaf. Gara-gara dia ini banyak data ku bongkar, kan ingat, ku tunjukkan WA kan, ku ingatkan Dis, kau jangan begitu Dis, aku juga punya senjata yang bisa ku buat sama klien, ku bilang. Tetap dia nyolot, gila katanya, aduh. Ya mudah-mudahan dia mau Pak, itu yang bisa ku sampaikan. Ada lagi Pak? Iya, karena mungkin secara marketing Bu ya, kata-kata yang dikeluarkan oleh kita sebagai orang Kristen kadang-kadang disorot juga sama Muslim. Kok kita ngomongnya kayak gitu ya, bahasa-bahasanya gitu, terlalu over, terlalu apa istilahnya mungkin nggak sopan atau gimana. Itu yang kadang-kadang secara marketing justru merugikan kita sebagai orang Kristen gitu Pak. Oke, gitu aja Pak. Ada lagi? Cukup Pak, maju terus. Saya juga apologet. Oke, sukses Pak. Ya, terima kasih Pak Esra. Ya. Tuhan Yesus baik. Diberkatilah keluarga Pak Esra. Jadi kawan-kawan, saya meng-WA series itu selalu gunakan Des, ku bilang. Kalau ku naikkan si Nora, nanti aku dibilang bersekongkol. Itu Nora, jangan dulu ya. Ini karena masalah lagi panas, naik kok nanti herdernya langsung menggonggong. Wih lihatlah, dia sudah disogok Uclim. Berapa miliar kau disogok? Segeralah kau, kayak kata Udin kan. Wah, dia mengancam akan mualaf. Aduh, entah apa-apa. Matius pintar dulu. Sorry ya, itu Nora, tidak ku naikkan dulu. Dulu aja itu Nora naik, dilaporkan aku ke polisi kawan. Mau dilaporkan gara-gara Nora naik, ketok-ketawa kami. Halo, selamat sore Matius pintar. Silakan Pak, kami dengar. Selamat sore. Halo. Silakan Pak, kami dengar karena suaranya dubbing. Halo, begini saya maksud. Betul Bang Rudi ini, saya sepakat. Mic-nya mati. Silakan Pak. Begini, kalau saya setuju dengan Bang Rudi ini, betul. Jadi Adis itu memang dapat mulut itu memang mulut tidak ada mulut berbisa. Adis Tepe itu. Jadi Adis Tepe itu sebenarnya dia itu manusia yang bikin provokator di Indonesia ini. Dia Adis Saipudin, mereka ini orang-orang yang bikin mengadu domba umat Islam dan Kristen di Indonesia. Mereka itu tidak bagus itu. Itu Sofiatul. Itu. Jadi mereka ini orang-orang yang mau menghancurkan ini NKRI. Ingat, ini Indonesia ini banyak agama. Jadi mereka jangan macam-macam. Begitu. Indonesia ini jangan dihancurkan dengan keegoisan mereka itu. Indonesia ini banyak agama, ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, Buddha, banyak. Bersatu, jadi jangan seperti orang-orang kaya mereka ini mau menghancurkan, mau fitnah sini, mau hujat-hujat sini. Kalau seandainya terjadi masalah antara agama-agama, siapa yang tanggung jawab? Itu. Jadi mereka ini, saya setuju dengan Bang Rudi ini. Bang Rudi jangan mundur, maju terus, tidak boleh mundur, karena mereka ini. Kalau yang mendukung Bang Rudi ini bukan cuma orang Islam, tapi seluruh Indonesia mendukung, semua agama mendukung Bang Rudi. Dari agama Islam, agama Hindu, dan agama-agama Kristen yang cinta damai, dukung Bang Rudi ini. Jangan takut, jangan mundur. Siap. Oke. Ya, terima kasih Pak Matius pintar. Selamat sore. Ya. Terima kasih ya kawan-kawan ya. Mana lagi nih Romo Alamsyah. Nanti Romo bukan Romo pula. Nora. Tidak usahlah Nora dulu ya. Nanti Nora naik ketok-ketok kami langsung diserang.
Wow, bersekongkol katanya. Oh, kok nggak naik? Ada yang bertanya, mana buktinya Edis bilang abang gila? Aduh, kubukalah dari mulai kami WA ya. Tidak ada satupun yang menyejukkan kawan. Aduh. Ini dia. Buka dari atas ya, biar kalian tahu kawan. Tidak ada yang menyejukkan. Ngeri. Ke telepon dia kan, oke. Dari atas kali ya, biar kalian tahu. Nah, aku sebenarnya hanya bicara sama dia begini, dan kau harus klarifikasi sama si AB dan kau bisa sampaikan pesanku yang 3 tadi. Dan kalau bisa kapan kita live, aku bisa hari Minggu, aku lagi KKN. Waktu udah lama ini, kawan, bulan 5 ini dulu. Nah ini mulainya kok macet. Tidak dijawabnya, akhirnya dijawabnya. Nah, ini dari Julius ini biasalah ya. Jadi sebongkar fakta Yohanes mencuri donasi anak bata. Itu narasi yang dibuat Sedis. Yang kuduga terjadilah. Ya, aku pernah menduga ini. Tetapi biar aja lah. Dulu aku tidak melawan kawan. Tapi akhir-akhir ini masa aku ajak debat itu. Nah, dibilangnya. Kata Rudi Simamora, Yohanes tidak berani buka rekening karena pasti uang yang digalang untuk dirinya masuk kantong Rudi Yohanes. Mana ada yang bilang si Rudi Simamora gitu. Wah kakak, aku berani, mana ada yang kutatupi. Itu rekaman kalian 7 hari lalu kan. Jadi ada yang sampaikannya rekaman 7 hari lalu. Ya kan? Ini contoh satu, artinya ucapan dia bohong ini. Sudah lebih dari 1%. Dan ingat Edis, itu uang bukan untuk diserahkan kepada dia, tetapi untuk mengurusi kasus dia. Otak dia uang dan uang. Di dalam sel dia mau hidup enak kan lawak. Kau pun akan dikuras sampai kau tak mampu berdiri lagi. Kalau tidak percaya cobalah bantu dia. Sepeser saja kau akan digali terus sama dia. Kalau dia telepon, tanyalah kemana uang jual babi, aku bilang. Nah ini kan Edis, tolong ya aku balikkan kata. Mana ada aku bilang karena judi online. Dibuatnya lagi kan. Ini bulan Juni sampai bulan Juni kawan. Tetap aku dia apa akhirnya pala aku kan. Ada aku bilang judi online kan akan terus dimintanya lagi sama Sedis, nggak sanggup Sedis. Kenapa tidak kau tanya pra peradilan, apa tidak kurus dia, tidak kau tanya juga di Polres tidak terima uang. Rudi Yohanes bertobat ya bang. Masih bagus ya, harus banyak belajar Bible biar jadi apologet. Karena aku hanya ngajak debat ini yang baru-baru ini nih ya. Ya. Yang sejati penyalahan itu keinginan iblis, bukan Bapa di sorga. Baca Bible lagi bang. Ayo kita diskusi jika mau mempertahankan dalil Mudis. Santai saja, tak usah takut kau di luar negeri dan tidak sama. Kita sama-sama Kristen, tidak ada halal darah. Berani ya Dis, kayak aku mengeluarkan pernyataan Yudas ke surga, banyak yang mau menyangga aku layani. Semoga Edis bisa jadi apologet handal, bukan apologet pengecut. Tiru abangmu ini, berani tidak kenal takut. Itu bulan 9 yang tadi tolol itu bulan 6. Saat ini Edis kan masih apologet kampungan yang berdomisili luar negeri. Kayak abangmu inilah apologet internasional yang berdomisili di kampung. Berani mendalilkan, harus berani membuktikan. Tidak usah takut redup karena semua ada masanya. Ditunggu ya Edis keberaniannya, waktu kita usahakan sama-sama melek Indo. Jangan memamerkan ketidaktahuan demi cari viewers, belajar lagi ya kan. Ini lari ke viewers ya. Saya tidak tega membuatmu malu bang. Jangan segitunya lah kalau cari viewers. Viewers terus dibahasnya. Makanya video kami kemarin tidak aku upload ya, kenapa? Semoga Ruji cepat bertobat dari menjual Edis TV di channelnya yang mulai sepi. Ya kan? Bangga kali dia sombong. Seolah-olah dia yang paling hebat. Rudy harus bertobat dari mencuri uang. Katanya tadi malam, mana ada aku bilang gitu. Memang lidah tak bertulang ya. Jadi itulah kawan-kawan, benar kata lagu, memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Ferdin Agung, ini paling lama nih. Halo Ferdin, selamat sore.
Kadang yang di bawah itu hanya apa ya? Dia masuk, begitu diajak naik, kabur. Apa tujuannya? Nah, demikian tadi Kak Muslimin ya. Yang dimana buntut dari apa namanya, donasi ini merembet sampai ke Lina Wijaya lah segala macam ya. Lina Wijaya ini kan mulutnya busuk, nih, pembohong. Dan saking paniknya Lina Wijaya ini karena ketahuan berzinah ke sana kemari ya. Padahal dia mengaku punya suami. Kalau dia punya suami itu artinya dia selingkuh kan begitu. Munafik lah dia ya kan. Kalau dia janda ya dia berzina-zina kan begitu. Nah, namun di sini ya si botak Metatron itu atau si Ewin itu kan membongkar kebusuan dan kelakuan perilakunya si Lina Wijaya, padahal tidak ada upahnya sama dirinya sendiri pun sama gitu ya. Bahkan tengah sempat viral semalam itu bahasanya Ewin itu juga habis menzinai orang sampai hamil tidak ditanggung-jawabi kan gitu, padahal dia juga ada istrinya PNS pula itu. Dan tidak masuk akalnya dia lari ke Belanda sementara istrinya di kampung sebagai seorang PNS ya kan, lari ke Belanda mau ngapain ke Belanda kalau hanya menghujat-hujat itu pada akhirnya pisah sama keluarganya. Tapi mungkin ya dia nekat ke Belanda itu mungkin karena dia ketahuan ya, mungkin dia ketahuan selingkuh itu ya, menghamili orang sehingga istrinya mungkin marah kan begitu ya. Nah, terus bagaimana si Ewin ya, mungkin dia terlontang-lantung ya, tidak ada kerjaan, dari keluarga pun sudah terpisah, akhirnya dia putuskan untuk lari ke Belanda, kebetulan ada yang membiayai kan begitu ya. Nah, jadi sama saja mereka ini kelakuannya itu sama saja ya, sama semuanya bejat itu. Bahkan Rudy Yanes juga mengatakan penyakit-penyakit Elia Miron dan juga siapa si Kelvin ini, si Kiamat itu juga sama kan itu HIV. Jadi ya itulah kelakuan mereka itu tak ada berbeda, sama semua karena merasa dosanya sudah ditebus ya seenak-enak mereka lah kan, suka-suka hati mereka lah. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Rifdi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadi